Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian, yaitu dengan judul yang saya bawa, Evaluasi User Experience dan Perancangan Prototipe Antarmuka Sistem Data menggunakan User Experience Questionnaire atau UEQ. Jadi, perkenalkan nama saya Taufik Indra Yuda, NIM saya 2023 690400041. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5B. Selanjutnya latar belakang metode penelitian saya yaitu eh, pertama sistem data digunakan mahasiswa untuk layanan akademik atau dalam tanda kurung jadwal, FRS pengumuman maupun keadministrasian. Yang kedua yaitu user interface atau UI yang memengaruhi kenyamanan, efisiensi, dan persepsi kualitas sistem. Saya bilang ini UX ya. Yang keempat yaitu evaluasi UI membentuk mengidentifikasi area antarmuka yang perlu diperbaiki. UX dipilih karena mengukur 6 dimensi UI secara komprehensif dan cepat. Ini di sebelah kanan bisa dilihat ini contoh dari desain tampilan antarmuka website Sister Widata. Lalu kita ke rumusan masalah pertanyaan penelitian yaitu pertama bagaimana tingkat pengalaman pengguna atau user experience mahasiswa terhadap antarmuka sistem Sister Widata berdasarkan 6 dimensi UEG. Lalu yang kedua bagaimana rancang ulang atau redesign antarmuka Sister Widata yang dapat dihasilkan berdasarkan temuan evaluasi UEG. Itu rumusan masalahnya. Lalu yang selanjutnya itu ada batasan penelitian. Yang pertama objeknya itu nanti UI sister data yang versi web dan tanpa menilai performa servernya. Jadi kita fokusnya nanti di tampilan UI-nya. Lalu yang kedua responden yaitu mahasiswa aktif yang pernah atau sedang menggunakan sister data. Dan yang ketiga itu redesign berupa prototype atau mockup menggunakan Figma. Jadi saya menggunakan software Figma untuk meredesainnya nanti. Tujuan penelitian. Di sini tujuannya untuk mengukur UI mahasiswa terhadap antarmuka sister data menggunakan UEG 6 dimensi dan yang kedua, itu menyusun rancang ulang atau redesign antarmuka berdasarkan hasil evaluasi UEG. Setelah tujuan, ada manfaatnya, yaitu pertama manfaat teoritis, itu referensi penerapan UEG pada sistem informasi akademik. Dan yang kedua, manfaat praktisnya yaitu untuk rekomendasi perbaikan UI dan prototipe sebagai acuan pengembangan. Output inti penelitian, di sini ada 4, yaitu skor UEG per dimensi plus interpretasi. Interpretasi. Kedua, area prioritas perbaikan dimensi netral atau terendah. Ketiga, rekomendasi perubahan UI dan terakhir itu prototipe antarmuka Figma atau Figma. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ini di sini ada 4. Sebenarnya UX itu kayak merupakan instrumen pengukuran user experience. Jadi nanti fokusnya menilai kualitas pragmatis dan hedonis sistem. Oke, kita lanjut ke tinjauannya. Itu di sini ada 4. Pertama, sistem informasi akademik. Jadi di situ dalamnya mendukung layanan akademik, data, jadwal, nilai, administrasi. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang kedua ini ada user interface atau UI. Jadi nanti fokusnya ke tata letak, warna, tipografi, ikon, dan navigasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada user experience UX, itu dari persepsi dan respon pengguna sebelum, selama, sesudah menggunakan sistem. Dan UX itu instrumen untuk menilai kualitas pragmatis dan hedonis dari UX. Untuk di gambar sebelah kanan itu ada contoh Google Form pengisian kuesioner UX-nya. Dan selanjutnya UX dimensi dan skalanya. Itu ringkasan bisa dilihat ringkasannya di atas. Jadi itu ada skala bipolar, min negatif sampai dengan plus positif. Terus interpretasi umumnya itu lebih dari 0,8 positif atau sampai dengan 0,8 min 0,8 sampai dengan 0,8 itu dianggap netral. Jadi selanjutnya ini ada 6 dimensi UEG yang tadi disebut, yaitu di sini ada 6. Pertama attractiveness,
yaitu kesan umum dan daya tarik sistemnya, perspekuliti, kejelasan dan kemudahan dipelajari, efisiensi, kecepatan dan keefisiensian dalam menyelesaikan tugasnya, dependability, kontrol dan predictabilitas dan rasa aman. Simulation yaitu menarik dan memotivasi untuk digunakan. Yang terakhir ada novelty, kesan inovatif, modern dan kreatif. Ada objek yang akan kita teliti. Oke, next. Metodologi penelitian. Jadi di sini ada desain dan responden. Untuk penelitian yang saya bawa ini, jenis penelitiannya adalah kuantitatif, deskriptif, dan terkurung evaluatif. Kedua respondennya yaitu dari mahasiswa aktif penggunaan pengguna sister web, purposive sampling. Contohnya itu saya pakai contohnya 10 responden ya. Yang ketiga instrumennya yaitu UEG 26 item dan pengumpulannya via Google Form. Untuk pengolahan dan output, jadi konversi skala UEG tadi disebutkan, jadi min 3 sampai dengan plus 3. Jadi lanjut ke yang kedua, itu hitung min per dimensi dan interpretasi positif, netral, atau negatif. Dan yang terakhir, desain UI berbasis dimensi terendah, prototipe terendah, sorry. Desain UI berbasis dimensi terendah. Untuk prototipenya saya mengerjakannya di Figma. Dan yang di sebelah kanan bisa dilihat itu blok diagram input out proses output. Oke, selanjutnya kita ke diagram flowchart system. Jadi di situ saya sudah bikin alur penelitian, evaluasi, dan redesign UI Siddhartha. Dari pertama ada identifikasi masalah, terus studi literatur, saya mengkaji penelitian terdahulu tentang UX dan UI, terus ke penentuan metode penelitian, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, evaluasi pengukuran UX, perancangan ulang antarmuka UI redesign, tulisan kesimpulan dan rekomendasi. Di sini saya sudah bikin flowchart-nya. Dan di sini saya juga sudah bikin diagram hasil awal pengukuran UEG. Jadi nanti di diagram ini ada insight-nya yaitu dimensi positif, attractiveness, perspectivity, efisiensi, dependability sudah ditemukan, dan dimensi netral dalam tanda kurung prioritas, jadi stimulation 0,70 dan novelty 0,40. Jadi kali ini kesimpulannya fokus redesign yaitu meningkatkan kesan modern dan keterlibatan pengguna. Jadi ini sister sebelum tampilan antarmuka sister sebelum di redesign ya di sebelah kiri saya ini, dan sebelah kanan itu sesudah di redesign prototipenya seperti ini. Oke, kita ke tahapan penelitian. Sini saya dari awal itu sudah melakukan tahapan penelitian. Pertama, saya melakukan penyusunan laporan. Yang kedua, saya studi literatur. Ketiga, perancangan sistem. Keempat, pengumpulan data. Dan terakhir, pengujian dan evaluasi. Luaran yang diharapkan yaitu skor UEG per dimensi plus interpretasi, rekomendasi perbaikan UI berdasarkan prioritas, prototipe redesign Figma untuk halaman utama atau dashboard. Terakhir, dokumen proposal dan slide presentasi. Di kesimpulannya, evaluasi UEG membantu mengukur pengalaman pengguna secara objektif. Hasilnya digunakan untuk menyusun prototipe antarmuka yang lebih modern, nyaman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.